Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi saya. Gunakan waktu yang ada jika Tuhan izinkan kita masih ada sampai hari ini. Gunakan kesempatan yang ada ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Mari kita belajar melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Ya, bersyukur jemaat ini sudah mulai bertumbuh sesuai dengan tema kita tahun lalu di hari ulang tahun gereja. Jemaat Api Kemuliaan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita tidak akan pikirkan ketika ada orang yang pergi, Tuhan kirim orang datang. Orang yang datang itu Tuhan pakai jadi berkat bagi kita. Amin. Jadi biar sudah, yang pergi tidak apa-apa. Dia punya berkat di tempat lain. Amin. Kita tidak perlu sesali. Oh, kalau dia pergi berarti su tidak rame. Kalau dia pergi berarti su tidak luar biasa lagi. Tidak. Kita yang ada di dalam yang kita harus bikin luar biasa. Karena apa? Ketika Tuhan kirim orang datang, Tuhan akan memberkati dan menolong kita sehingga kita akan terus maju di dalam Tuhan. Melayanilah Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Mama Ibu Agustina sudah luar biasa. Setiap minggu ibu pimpin ibu-ibu untuk menyanyi bahasa. Amin. Amin. Bapak-bapak setiap minggu kalau ada waktu mengisi pujian dalam bahasa. Dan kita semua bangun kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Sampai hari ini yang menjadi pergumulan adalah ibadah PKB. Betulkah tidak Bapak Ulo? Yang jadi pergumulan hari-hari ini adalah ibadah PKB. Sekolah minggu jalan, PW jalan, tapi PW juga macet-macet di jalan, tapi tetap jalan. Pemuda selalu jalan terus, keluarga selalu jalan. Yang masih macet-macet juga ini PKB. Kita doakan PKB jalan tapi cuman bapak-bapak hanya itu saja. Jadi kita doakan supaya ke depan ada Bapak Antonius Indo juga bergabung, Bapak Yusuf, Bapak Joni Tunu, ya yang punya bapak-bapak di sini, Bapak Sony Faknik, Bapak Peter Muit, Bapak Markus Indo, sebenarnya bapak-bapak banyak ya Bapak. Oleh karena itu di hari ulang tahun kita ada bikin lomba bapak-bapak. Supaya kalau bisa bapak-bapak semua bergabung. Amin. Kita doakan mulai hari ini supaya hari Selasa bapak-bapak semua ikut lomba. Amin. Amin. Tuhan, puji Tuhan. Bangun kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu berbuat sesuatu yang Tuhan senang. Seperti tadi Bapak Ulo bilang, Betoko itu saya punya anak. Kalau kau bikin baik, kau minta aja apa saja saya kasih. Ya saya terjemahkan Beto, tapi dia ada lihat saya di belakang kurang baik. Saya kasih di orang lain. Bunga jangan kau marah kakayane. Bunga itu dengan mama, kalau bunga baik, minta apa saja Ibu Gembala kasih kah tidak? Kasih. Demikian kita Tuhan juga. Kalau kita buat baik di dia, kita minta apa saja pasti dia kasih. Amin. Amin. Kesehatan, kekuatan, hikmat buat anak-anak yang sekolah, bahkan kebutuhan-kebutuhan kita ketika kita buat baik sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan yang bagian C adalah jadilah teladan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menyadari bahwa kita ini anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu jangan untuk diri sendiri. Betulkah tidak Bapak Ibu? Betul. Anugerah Tuhan kita bagi kepada orang lain. Melalui apa? Teladan hidup kita. Teladan hidup kita itu berarti apa? Contoh hidup kita. Ketika kita berkata-kata, ketika kita berperilaku, ketika kita melayani Tuhan, hidup kita harus jadi teladan. Saya selalu itu saya sampaikan itu berulang-ulang. Jangan hanya bilang melayani Tuhan di sini yang kudus, di mimbar yang kudus, pemimpin pujian di ibadah pemuda yang kudus, pemimpin pujian di ibadah PKB, di ibadah PW, di ibadah keluarga yang kudus. Ketika keluar, kudus itu tidak ada. Nah itu harus kita catat baik-baik. Karena apa? Ibadah itu orang tidak lihat kita di gereja. Amin. Amin. Ibadah itu orang lihat kita di luar.
Betul. Betulkah tidak Bapak Ibu? Betul. Orang tidak lihat kita haleluya di depan mimbar. Orang tidak lihat kita pimpin pujian bagus. Tapi orang akan lihat kita ketika kita keluar dan kita bertemu dengan orang lain. Yang dia bicara di mimbar itu betul atau tidak? Yang dia khotbah itu sesuai kah tidak? Yang dia pimpin pujian itu sesuai kah tidak? Jadi kita hidup ini harus sama. Di depan dan di belakang Sama. harus sama. Yang memimpin pujian ini, yang khotbah, yang sampaikan firman Tuhan harus sama. Jangan sampai orang bilang di gereja itu anak Tuhan, Betul. tapi di luar anak. Iblis. Ya, jawab sendiri. Orang bilang dia gereja itu dia rajin. Dia pelayanan itu luar biasa. Tapi Betul. tapi di luar tidak sesuai. Betul. Nah, berarti itu kita tidak jadi teladan. Benar. Orang akan pandang kita biasa saja. Kok tipu? Kok bicara di depan itu kok tipu? Bicung. Orang sini bilang, kok bicung? Karena apa? Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan, integritas kita itu harus sesuai. Amin. Apa yang saya sampaikan firman Tuhan hari ini, saya bilang bersyukur. Tapi ketika saya pulang, saya mengalami masalah dan saya bersungut-sungut. Sapu perkataan ini tidak ada kuasa. Benar. Sapu perkataan ini tidak ada berkat. Dan berkat yang saya kasih buat Bapak Ibu itu sia-sia, iblis ambil. Betul. Karena apa? Ketika saya di sini saya bilang bersyukur, saya turun saya marah-marah. Sapu perkataan itu iblis rampas. Dan tidak sampai ke Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Oleh karena itu mulai hari ini, siapapun kita, mau dari ini penari tamborin di mana? Masuk di dalam. Ayo, Bunga Cinta dan Neva. Mulai dari pelayan tamborin, pemimpin pujian, singer, pemain musik, pelayan firman. Hidup kita ini harus jadi berkat. Jadi teladan, jadi terang, jadi lilin, jadi garam. Sehingga orang melihat, oh iya memang betul dia itu bagus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia bagus di gereja, dia bagus di luar. Jangan dia bagus di gereja, dia tara baik di luar. Harus sama pelayanan kita. Ingat yang menari tamborin, kamu sudah mulai kecil, kamu sudah belajar melayani. Ya, jadi di luar jangan suka maki-maki. Di luar jangan suka melawan orang tua. Di luar jadi berkat di sekolah. Yang pemuda-pemuda yang sudah pimpin pujian di ibadah pemuda, di luar sana hidup kalian harus seperti itu. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya kita akan berhadapan dengan masyarakat. Kita yang kerja di sekolah, kita berhadapan dengan orang lain. Kita yang kerja di kantor, kita berhadapan dengan orang lain. Orang lain akan lihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika hidup kita jadi berkat, dia tanya, dia ibadah di mana? Dia pelayanan di mana? Saya mau ke situ. Bukankah itu kita sudah jadi Ya. berkat? Amin. Amin. Ketika hidup kita jadi berkat, orang akan penasaran. Kamu melayani di mana? Siapa yang melayani di situ? Gembalanya siapa? Majelisnya siapa? Hamba Tuhannya siapa? Saya pengen melayani di situ karena kupu hidup baik. Amin. Amin. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, karena kita ini kesatuan. Kalau satu error, semuanya error. Kabel itu jadi satu. Kabel-kabel yang dalam gereja. Kalau satu koslet, bisakah kita punya mic ini bunyi? Tidak. Tidak. Bisakah keyboard nyala? Tidak. Jadi kita ini satu. Satu. Ingat, Amin. kita ini satu. Jangan sampai ada jemaat satu kasih jatuh satu di jemaat lain. Itu tidak boleh. Ini harus kita pegang baik-baik. Jangan sampai ibu-ibu satu cerita ibu satu di tempat lain. Itu tidak boleh. Amin. Pemuda satu tidak suka dengan ini cerita di tempat lain. Artinya sukoslet. Kabel satu putus.
Jadi tidak ada kesatuan. Kita ini kesatuan. Jadi kita harus saling apa? Menopang, saling mendorong, saling memotivasi. Kalau kedapatan ada yang buat salah, kita datangi dia, kita tegur dia baik-baik. Kalau kita dapat ada yang berbuat dosa, mari kita datangi, kita tegur dia baik. Kita tidak perlu ceritakan dia di orang lain. Karena di saat kita cerita dia di orang lain, berarti kita sendiri yang sudah tidak jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu mulai pagi hari ini kita belajar jadi berkat. Mulai dari apa? Kehidupan kita setiap hari. Ketika kita bertemu orang, ketika kita berbicara dengan orang, perkataan kita harus menjadi berkat. Puji nama Tuhan, ada 3 hal yang kita bawa pulang di pagi hari ini. Kita meresponi anugerah Tuhan dengan cara yang pertama bersyukur, merendahkan hati, dan jadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta saudara Beto maju ke depan. Kita tutup Alkitab dan mari kita sikap doa di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, musim akan selalu berganti, Tuhan selalu menolongku.